Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isman Jasputra dari kelompok 11, kelas 3A D3 Akuntansi BP 1020. Di sini kami mendapatkan tugas untuk pengujian laporan keuangan pada Fajar Elektronik, itu di mana kami terdiri dari kelompok. Dalam satu kelompok ada 2 orang, saya dan rekan saya nantinya. Dan untuk kali ini terlebih dahulu saya akan melakukan pengujian terhadap laporan keuangan Fajar Elektronik ini. Nah, yang pertama di sini ada menu dari daftar perkiraan sampai dengan neraca saldo setelah penutupan. Nah, untuk selanjutnya ini daftar perkiraan untuk Fajar Elektronik. Ini tidak ada masalah ya. Selanjutnya mungkin daftar arus kas yang ada pada Fajar Elektronik. Mungkin kita bisa next, dan ini neraca awalnya dan sudah dianggap sudah ditelusuri dan sudah benar ya untuk neraca awalnya. Selanjutnya di sini ada daftar kas. Pada daftar kas ini juga tidak terdapat masalah. Dan selanjutnya di sini ada daftar bank, saldo bank. Di sini juga tidak ada. Begitu juga dengan yang selanjutnya, jurnal pembelian. Ini dianggap sudah ditelusuri dan benar. Juga jurnal penjualan. Oke, jurnal memorial juga. Nah, ini ada neraca saldo. Mungkin kita akan mulai dari neraca saldo atau buku besar, karena nilai neraca saldo kan diambil dari buku besar. Mungkin kita lihat di sini di buku besar ini terdapat akun-akun yang terdapat saldonya dari Fajar Elektronik. Untuk melakukan pengujian di sini kita perlu menelusuri satu persatu sel ini, apakah terdapat kesalahan atau tidak adanya formula Excel pada sel tersebut sehingga menjadikannya ada angka yang salah begitu. Untuk melakukan pengujian atau perbaikan, kita tidak boleh melakukannya di file yang bawaan dari perusahaan. Jadi kita akan membuat serupa dengan cara kita copy saja file ini untuk bawah. Sampai sini kita copy. Oke, kita pastikan di sini. Nah, di sini kita buat versi auditor. Kita buat di sini auditor. Nah, untuk nomor perkiraannya dia akan bergeser ya rumusnya. Dimana di sini tadi A9 ya. Berarti kita buat juga A9 di sini. Oke, ini juga sama. Ada saldo awalnya. Tadi ada B9. Jadi kita buat juga B9. Kita periksa ini, di sini tadi terdapat tidak adanya formula Excel atau rumus Excel yang diberikan di sini. Jadi kita harus memberikan rumus pada sel ini. Kalau
dengan cara kami karena di di buku besar Kopi selanjutnya ini ada rumus, kami copy saja dari sini dan kami pindahkan sini. Jadi jumlahnya menjadi 618, 508, 400. Kami di sini memberi tanda supaya lihat di mana salahnya. Selanjutnya mungkin untuk akun kasanya itu. Selanjutnya untuk akun bank itu juga sama seperti yang kita lakukan. Nah, kita perlu periksa juga pada perkiraan bank. Di sini juga terdapat yang tidak menggunakan formula Excel itu pada sel ini. Jadi kami juga mengambil rumus dari yang bank dari sel kas tadi. Kami copy dan kami pastikan ke sini. Jadi hasil dari pengujian kami itu ada 559 020. Oke, selanjutnya mungkin untuk perkiraan selanjutnya yaitu perkiraan piutang dagang. Ini juga kita rubah. Untuk perkiraan ini juga kita cek, dan di sini juga terdapat di mana sel yang tidak menggunakan formula Excel. Jadi juga sama, kami mengambil dari sel di perkiraan sebelumnya, copy saja di sini dan enter di sini, dan dapat 224.885.500 dari tanda. Oke, jadi saldo akhirnya 115.334.900. Selanjutnya untuk akun ini, sekian barang dagang. Itu 820. Pada akun ini tidak terdapat kesalahan. Kita lanjutkan ke akun selanjutnya. Nah, di sini juga tidak terdapat kesalahan. Oke, lanjut. Oke, next. Nah, di sini kita periksa dan ternyata di sini ada sel awal yang tidak menggunakan formulanya, yaitu kita samakan dengan formula yang perkiraan di atas. Jadi kita ambil dari neraca awal. Di sini kita kasih saja minus di awalnya. Oke. Selanjutnya perkiraan peralatan. Selanjutnya untuk
perkiraan akumulasi penyusutan. Salah. Nah, di sini juga terdapat kesalahan tidak adanya formula rumus di kolom saldo awal. Maka kita lakukan hal yang sama. Lalu dari neraca awal kita kasih min. Akumulasi penyusutan peralatan. Oke, selanjutnya untuk kita tanda dulu. Selanjutnya itu untuk perkiraan kendaraan. Oke, benar. Nah, di sini juga terdapat tidak adanya rumus. Jadi kita lakukan hal yang sama. Penyusutan kendaraan. Kita kasih min. Oke, next. Jangan lupa kasih tanda agar nampak koreksinya di mana. Oke, utang dagang. Kita periksa di sini ada sel yang tidak menggunakan formula Excel. Pada sel ini, sel bank di debit. Jadi caranya seperti yang kami lakukan sebelumnya. Itu kami copy aja dari sini. Copy saja dari perkiraan sebelumnya. Dari sini. Ini saldonya di kredit, jadi kita ambil dari sini. Ini B ya. E. Oke, sudah benar. Jadi di sini tadi ya. Selanjutnya untuk kiraan. Sini E. Oke, next. Oke, bertahan sini. Oke. Selanjutnya PV. Oke, next. Kita penjualan. Oke, di sini tidak ada kesalahannya. Selanjutnya besar laba rugi. Oke, ini pembelian. Next.
Oke, next. Next. Next saja di sini, guys. Nah, Oke, ini pikiran terakhir dari buku besar. Selanjutnya itu kita melakukan pemeriksaan atau pengujian pada neraca lajur. Ini saldonya dari sini. Ini kita melakukan pemeriksaan dan di sini juga selain versi auditor sebelum ke neraca lajur tadi, kita juga perlu membuat selisih dari yang auditor buat dengan yang perusahaan buat. Jadi kita kurangkan saldo yang dari perusahaan. Ini kita ganti. Kurang dengan yang menurut auditor. Ini kita copy saja. Samping untuk sedikit bawah. Oke. Sini juga kita copy saja. Sebelumnya. Oke, selanjutnya kita hal sama di sini, copy saja dari atas. Oke, bisa ke samping, copy ke bawah. Ini selanjutnya lakukan hal yang sama.
Di sini kita kena ada beban tadi, kekurangan, dikurang dengan versi editor. Karena tadi itu hanya rumus, jadi tidak ada sisanya. Oke, selanjutnya dan di sini jadi kesalahan tidak menggunakan formula rumus, jadi ada selisih, kita tentukan angka yang tidak pakai formula rumus Excel tadi. Dan perlakuan untuk akumulasi penyusunan bangun tadi juga sama, kita tuliskan angka tidak menggunakan rumus. Oke, selanjutnya di sini juga kita lakukan hal yang sama, hanya tidak menggunakan formula tadi. Oke, next. Bisa rumus di sini. Oke, selanjutnya
Oke, di sini kita selesai menyisihkan konsolidasi perusahaan untuk buku besar. Oke, selanjutnya setelah kita melakukan pengujian pada buku besar tadi, tentu saja di slide selanjutnya juga ada perubahan. Sama seperti sebelumnya, kita juga membuat versi auditor dan tidak merubah yang versi dari perusahaan. Kita paste di sini. Oke, ini cukup kita paste value kan saja, tidak mempermudah. Ini auditor ya. Oke, terus ini tadi ada perubahan di kas. Jadi kita ambil dari buku besar versi itu, versi auditor. Di sini harusnya berarti untuk versi auditor J. Ini juga ganti dengan J. Di sini kita ganti dengan P. Sini juga P. Oke, dua-dua sama satu. Ke sini, sorot ke sini, kita kopikan ke bawah. Untuk yang bagian kredit, itu rumusnya bergeser ya, ini tetap U8. Jadi K dan ini M8. Oke, kita tarik saja ke bawah. Oke, ada perubahan tadi di sini, kita tandai dulu ya dengan warna yang ceria. Di sini mereka menggunakan rumus kurang, mungkin kita bisa memberikan rumus if di sini, formula if jika ini lebih besar dari ini, maka ini dikurang ini. Kita coba. Ini pun begitu. Jika sama dengan if, jika ini lebih besar daripada ini, maka ini dikurangkan dengan ini. Oke, copy apa bisa?
Ternyata salah. If jika di sini kita biarkan kosong saja. Oke, untuk sini rumusnya mungkin kita beri rumus sum. Copy ke samping. Juga beri tanda di sini karena ini saran dari auditor. Oke, untuk itu kita juga perlu seperti yang buku besar tadi, kita memberikan selisih, tebal selisih ya. Kita copy saja yang di sini, kita taruh di sini ya guys ya. Kita rapikan dulu. Di sini selisih. Oke. Di sini kita kurangkan ya. Dari yang versi dari perusahaan, kita kurangkan dengan versi yang dari auditor. Oke. Oke, ini dia selisihnya. Setelah itu kita lanjut ke pengujian laporan laba rugi. Di laporan laba rugi kita juga melakukan pemeriksaan kita lihat di neraca ledger tadi labanya 16.742.271. Oke, sudah sama. Namun kita perhatikan di sini rumusnya. Oke. Namun untuk perlu kita sebagai auditor kita buatkan juga versi kitanya sini walaupun tidak ada perubahan. Oke, kita buatkan juga lah selisihnya. Namun di sini ada persediaan barang dagang awal. Sini tidak ada saldonya karena
rumusnya bergeser tadi. Jadi di sini kita juga buat D. Oke, copy lagi di sini. Sama juga kita kurangkan. Oke, karena tadi sama, jadi tidak ada selisih untuk laba rugi. Kita next ke laporan perubahan ekuitas. Ini juga sama. Auditor dan versi selisih. Sini juga kita copy value kan, karena di sini sama, jadi kita langsung selisih versi auditor dan versi perusahaan. Nah, copy saja dari sini. Oke, karena tidak ada perubahan tadi, maka selisihnya 0 atau tidak ada selisih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandri Irawan Putra, BP 190-107-1004. Baiklah, teman-teman, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tadi, yaitu Ismail Jasa Putra, mengenai tentang pengujian laporan keuangan. Nah, saat ini kita masuk kepada neraca. Untuk neraca, pada bagian neraca klien kita tidak boleh merubah angka ataupun satupun dari neraca klien ini. Oleh karena itu kita harus mengkopinya di sebelahnya. Kita copy di sini ya. Oke, sip. Nah, kita ambil angka di sini, kode akunnya, dan kita copy di sini. Oke. Nah, di sini juga ya untuk bagian perkiraan kreditnya kita ambil pada bagian kewajiban. Kita copy value di sini. Nah, jangan lupa kita buat judulnya di sini yaitu auditor. Karena ini adalah KKP yang kita audit atau khusus yang kita audit. Nah, pada bagian KKP auditor ini yang berbeda yaitu pada bagian kas. Maka kita harus mengubah rumusnya karena ada pergeseran rumus karena mengcopy yang tadi. Yaitu yang pertama kita harus merubah rumusnya. Di sini yang pertama yaitu ini kita ubah di M. Ini M. Kalau ini J. Nah, kalau ini kita rubah menjadi kalau ini kita rubah menjadi B, dan ini juga B, ya rekan-rekan. Nah, kita tiba di bagian sini juga kita rubah menjadi M. Ini juga M ya. Ini J. Ini Q dan ini juga Q. Oke, sehingga dapat nilainya 22.591.400. Nah, untuk rumus ini kita copy aja ke bawah. Oke. Nah, untuk yang berubah nilainya ini maka kita beri tanda yaitu warna
untuk rumus selanjutnya yaitu kita copy saja ini ke sini. Jadi kita ganti warnanya menjadi putih karena nanti untuk perlengkapan juga ini juga bisa masukkan sehingga didapat totalnya itu 1 miliar sekian sekian. Nah untuk bangunan juga nah ini juga ini juga no. Oke sip. Nah sehingga nanti didapat untuk jumlah AL 1 miliar dan jumlah T juga 334 dan total aktifanya itu 2 miliar. Nah untuk bagian dari pasifa atau kewajiban yang perlu kita rubah yaitu pada bagian hutang dagang karena akibat dari perpisahan rumus tadi sehingga kita perlu juga merubah rumusnya. Nah rumus yang kita rubah yaitu yang pertama ini kita jadikan M, ini juga M, ini U, ini P, dan ini juga P. Kalau di sini kita beri M, ini juga M ya rekan-rekan. Terus kalau ini juga U, mohon maaf ini juga O ya rekan-rekan. Nah di sini kita beri rumus yaitu Q. Di sini juga Q. Jadi dapat hasilnya yaitu 132, 639, 740. Sehingga kita juga harus memberi warna biru untuk sebagai tanda pengenal ya rekan-rekan. Terus ini kita copy ke bawah dan kita kembalikan warnanya supaya tidak terjadi kebingungan atau ambigu nantinya. Oke, ini juga kita copy. Untuk modalnya di sini karena ada terjadinya pergeseran rumus tadi maka kita ambil saja di LPM I11 atau di samping aja boleh juga rekan-rekan. Kita ambil dari sini. Sehingga hasilnya itu 2013,791. Jadi sini kita bisa melihat total aktiva dan total pasifa sama ya rekan-rekan, yaitu balance. Nah, untuk selanjutnya kita perlu membuat selisih. Selisih ini kita juga sama melakukan seperti langkah sebelumnya yaitu mengcopy bagian dari KKP yang telah tersedia pada Excel. Nah, kita copy pada bagian S ya rekan-rekan. Oke, sip. Di sini oke. Di sini juga kita sesuaikan Excelnya sehingga kelihatan lebih menarik. Di sini juga. Di sini juga. Oke. Oke, sip. Karena adanya perubahan dari auditor tadi dan adanya perubahan juga dari auditor ke klien maka nanti akan ada perbedaan. Oke, di sini kita kurangi yang KKP untuk klien dikurang dengan yang auditor yang telah kita buat sebelumnya. Ini yang kita dapatkan 22. Hingga nanti dapatkan 3.905.000 seperti yang bisa kita lihat pada layar. Ini kita copy saja, Sini juga kita copy, kita rubah warnanya sehingga tidak terjadi kebingungan nantinya. Ini juga copy. Bukan copy dari minum ya. Oke, lanjut. Ini dapat total AL-nya 40 juta ya kan. Nah, ini juga kita copy sehingga dapat 40 juta, ini juga, dan ini juga. Dan ini kita beri warna biru. Sip. Oke, sehingga nanti kita bisa melihat jumlahnya itu 40 juta total aktiva dan total pasifanya. Oke, sip. Untuk selanjutnya kita bisa beralih pada laporan arus kas. Oke, laporan arus kas. Oke, kita perlu memeriksa apakah di sini ada formulanya atau tidak. Oke, ada. Sini ada. Jadi karena tidak ada yang perlu dibuat oleh bagian auditor, maka kami beranggapan tidak perlu dibuat auditor atau selisihnya. Hingga sekarang kita beralih pada bagian piutang. Nah, pada bagian piutang ini kita harus memeriksa dulu apakah ada di sini. Oke, sip. Oke. Seperti yang telah dinyatakan sebelumnya oleh rekan saya, untuk KKP yang tidak memiliki rumus seperti yang tertera pada Bapak Arma, maka kita harus melakukan koreksinya. Sehingga perlu kita melakukan copy. Kenapa? Karena di KKP klien tidak boleh dilakukan perubahan, walaupun itu sedikit. Kita buat di bagian F rekan-rekan, sehingga kita buat F. Oke, sip. Kita sesuaikan sehingga tidak seperti ini juga kayaknya. Oke. Nah, sini juga. Oke, saya lupaan tadi. Sini ada selisih. Oke, sip. Kita beralih lagi ke bagian piutang. Nah, di bagian piutang ini kita perlu membuat judulnya itu auditor di tempat kita bisa melakukan perubahan karena di KKP klien dibatasi karena ada ketentuan. Nah, di sini ada rumusnya yang harus kita buat yaitu berarti kita tinggal copy saja yang di atas. Di copy ke bawah. Berarti bukan begitu. Kita cari solusinya kan. Oke, sip. Oke. Tadi ada terjadi sedikit kesalahan, berarti memang di copy sehingga nanti dapat 0. Sehingga di bagian 14 Bapak Arma ini kita beri warna biru di langit ya kan. Oke, sip. Oke, sehingga nanti terjadi perubahan atau perbedaan dari saldo akhir bulan untuk piutang awal klien dan auditor. Oleh karena itu langkah selanjutnya kita perlu membuat selisih. Selisih di sini kita juga bisa mengcopy dari KKP sebelumnya atau dari file yang sebelumnya kita copy, tinggal paste. Oke, di sini sudah. Di sini juga. Oke, sip. Nah, untuk mencari selisih kita sama saja langkah yang kita lakukan seperti langkah sebelumnya, yaitu untuk mengurangi awal bulan bagian klien dengan awal bulan bagian auditor. Nah, ini juga kita bisa lakukan Ctrl C, Ctrl V. Ini bukan karena malas ya rekan-rekan, tapi ini karena keefektifan waktu. Tunggu, di sini juga.
melakukannya ini. Oke. Nah, di saldo selisih ini kita mendapatkan 3.905.000, yaitu pengurangan dari karena terjadinya formula yang KKP dari klien auditor berbeda, yaitu 3.905.000, sehingga selisihnya itu 3.905.000. Semoga dapat teman-teman pahami. Selanjutnya kita beralih pada bagian hutang. Nah, pada bagian hutang ini kita juga membuat seperti langkah-langkah yang kita lakukan pada bagian hutang. Yang pertama yaitu kita harus mengcopy untuk bagian awal ini, karena memang tidak boleh dilakukan perubahan pada si klien. Oke. Ini. Oke. Oke. Oke, di sini kita perlu memeriksanya untuk yang tidak menggunakan formula atau tidak, kita perlu memeriksa satu sel per sel. Nah, untuk saldo nomor 1 pada SAP elektronik, untuk akhir bulannya dia tidak menggunakan rumus. Perlu kita menggunakan rumus dengan cara yaitu mengcopy bagian kedua ini, pindahkan ke bagian pertama, dapatkan 73.900. Karena itu kita perlu memilih dulu. Oke, sip. Karena adanya perubahan tadi, maka perlu juga kita membuat selisihnya. Kita kontrol C aja, oke kah? Oke, nah di sini. Oke. Oke, seperti langkah sebelumnya kita melakukan pengurangan terhadap klien dengan auditor yang telah kita perbaiki sebelumnya, sehingga didapatkan nilainya 0, dan untuk efektif juga kita melakukan copy di relasi. Copy. Untuk copy ini untuk selisihnya kita berikan biru juga, yaitu dari 103 ini dengan 73, dapatkan 40 juta. Nah, langkah selanjutnya kita perlu pada JP, jurnal penutup. Nah, pada bagian jurnal penutup ini kita juga perlu memeriksanya apakah tidak ada rumus. Oke. Oke, setelah ditelusuri barusan kita tidak mendapatkan adanya kesalahan atau pembuatan dengan manual. Semuanya menggunakan rumus, sehingga kita bisa berpindah ke buku besar, yaitu buku besar setelah penutup. Penutupan. Ini aja supaya cepat. Berarti ini kelewatan deh. Nah, untuk menutup yang pertama yaitu untuk bagian neraca. Untuk bagian neraca kita tinggal memindahkan nomor perkiraannya sehingga didapatkan ini. Oke, di sini tidak ada perubahan karena untuk menutup ini kita hanya memerlukan akun dari nominal. Kita hanya perlu memindahkan nomor perkiraan saja. Di sini juga, di sini juga. Di saldo dari perkiraan dagang juga. Untuk juga. Untuk PP masukan juga kita pindahkan. Untuk bangunan juga. Untuk AKM penyusutan bangunan. Untuk peralatan. AKM penyusutan peralatan atau akumulasi. Kendaraan. Akumulasi penyusutan kendaraan. Untuk utang dagang. PN keluaran. Utang bank. Oke, utang bank. Modal dari uang ini sampai dengan prepay. Nah, prepay ini sudah 0 ya. Penjualan. Nah, berarti untuk dari jurnal penutup ini fungsinya itu untuk menutup atau mengkosongkan saldo dari akun nominal ditambah dengan prepay. Nah, di sini bisa kita lihat saldo dari saldo akhir untuk prepay atau akun nominal rekan-rekan. Nanti sering dengan jalannya dari saya, saldo yang lainnya juga. Ini kita sedikit misalkan sama rekan-rekan. Ini juga. Untuk ini juga nol. Lagi fungsinya itu menutup atau mengkosongkan saldo nominal sehingga tidak muncul lagi periode berikutnya. Muncul pada periode berikutnya itu akun neraca. Ini juga nol rekan-rekan. Ini baru ungkapan sampai dengan 2 minggu. Ini juga nol rekan-rekan.
habis kita lebih banyak. Untuk selanjutnya selisih dari mana kita sudah bisa mengetahui selisih tersebut adalah selisih dari klien dengan saldo yang dimiliki oleh auditor. Nah, mencarinya itu, nah di sini kita kurangkan kan oleh itu pada penutup dari sini. Berarti kita masukkan saldonya, masukkan. Ini juga kita kurangkan. Klien tadi yaitu saldo debitnya di sini 68 juga yang di auditor. Ini juga rekan-rekan terus waktu relasi waktu. Nah ini ini kalau oke, kita lanjut. Maaf tadi tidak bisa copy. Lanjut. Ini juga selisih dari kosong. Selanjutnya itu kita lakukan langkah sama. Di sini kita menggunakan kasih. Sini juga ada. Ini juga ada. Kos. Di sini juga. Ini juga kita lakukan seperti belum. Ini juga bisa cek rekan. Misal dalam. Ini juga kita ambil dari langkah itu. Ini betul ya, kita tinggal mengcopy saja. Di sini kita mengambil ini terus mengcopy dari yang telah di sini kita copy juga rekan. Kita bisa cek berarti memang situ copy berarti menyesuaikan. Ini kita ambil pada untuk masukan. Ini juga kita bisa ambil posisinya. Ini juga ini juga. Nah ini kita juga bisa ambil dari selisih yang sudah di sini. Ini kita juga ambil rekan-rekan untuk kode perkiraannya pada set yang telah kita kerjakan sebelumnya. Ini juga kita mencari selisih. Ini juga di sini kita juga perlu mencari selisihnya, mengurangkan saldo dengan yang audio dapat 0 juga. Ini juga dapat 0 juga. Di sini pindahkan dengan menggunakan dengan kendaraan karena ini kita mengambil nomor perkiraan pada akumulasi penyesuaian dari kendaraan pada perkiraan yang bersangkutan. Di sini kita mengambil juga untuk mencari selisih. Di sini juga untuk tenaga juga ini kos. Di sini juga untuk perkiraan keluaran kita ambil juga, kita putar rumus juga karena rumus sudah menyesuaikan. Oke, di sini juga untuk utang bank. Untuk utang bank juga rekan kita menyesuaikan rumus, rumus yang di sini. Di sini juga. Ini kita juga ambil rumus kode perubahan. Oke. Kita kurangkan saja rekan itu dari klien tersebut, dikurangkan dengan telah kita periksa di mana saja kesalahan yang terjadi. Sini juga. Sini juga penjualan rekan di sini. Untuk mencari ini kita perlu menggunakan copy sebelumnya. Untuk itu salah bagi juga sama, kita menggunakan
Excel dari sama dengan sini kosong ya rekan. Oke, sini juga ada saldo nol. Untuk pemilihan juga rekan kita menggunakan hal yang sama seperti yang telah sebelumnya. Ini juga kosong. Ini juga ini kurangkan dengan di sini namanya. Sini juga seperti hal yang sama kita lakukan pada sebelumnya. Kita tinggal oke. Sini juga bagian dari beban lat ini juga lakukan seperti hal yang sama. Sini kita juga mengambilnya dengan kopung saja karena sudah menyesuaikan karena saya tahu tadi. Ini juga untuk kode nama perkiraan. Sini juga ini juga kita buatkan seperti hal yang sama rekan. Kita nyebar saja. Sini kita juga melakukan hal yang sama. Ini oke. Ini untuk beban penyusutan peralatan kita juga melakukan hal yang sama. Di sini sampai dengan beban penyusutan kendaraan. Untuk beban bunga juga. Oke. Untuk beban bahan bakar kendaraan juga kita lakukan hal yang sama menggunakan rumus dari atau fungsi yang ada di Excel. Itu sama dengan mohon maaf ya sedikit tadi kita juga bisa menggunakan data buat sebelumnya. Nah ini beban yang lain, beban terakhir tapi beban hidup. Di sini juga ada nanti kalau akhirnya 0. Baiklah, saya akan melanjutkan mengenai pemeriksaan neraca saldo setelah penutupan yang tadi disampaikan rekan saya. Selanjutnya kita membuat neraca saldo setelah penutupan untuk auditor. Kita jadi sini, terus ini kita copy. Sini, oke, karena ini diambil dari rumus yang berbeda, dari kolom yang berbeda dengan perusahaan, jadi kita ambil dari buku besar auditor. Itu ada di sini, berarti kalau dari buku besar auditor ini J, ini juga J, ini G, ini P. Oke. Kalau yang di yang kredit ini J, ini juga J, ini G, ini P. Copy saja ke sini. Oke, kita buat selisihnya lagi ya. Copy di sini. Kita selisihkan langsung saja. Selisihkan ini dengan ini. Oke, kita copy samping, lalu kita copy ke bawah. Oke, selanjutnya tidak ada selisih. Selanjutnya untuk buku pembantu kita melakukan pengujiannya, itu kita buat lagi untuk buku pembantu versi auditnya, kita copy di sini. Oke, kita paste di sini.
Eh, ini seharusnya memakai rumus. Di sini kita append dulu. Untuk tanggalnya, ini sebaiknya menggunakan rumus. Jadi sum if kita ambil dari kas yang tanggal 4 sampai sini. Oke, selanjutnya kita balik ke buku piutang, ambil ini, kita ini kan dulu. Oke, nah, terus kita ke kas lagi, ke nominalnya tanggal 4. Oke, ini tanda, ini juga seharusnya pakai rumus. Salah, kita copy aja dari sini. Nah, ini berbeda, seharusnya ranknya dari kas, karena itu tanggal 5, dari tanggal 5 juga kita ambil di sini. Oke, yang ininya tanggal 5 juga. Oke, 10 juta. Selanjutnya kita masuk elektronik. Ini sudah benar ya. Selanjutnya kita masuk ini. Oke, sudah. Oh, ini. Oke, untuk buku piutang sudah. Selanjutnya mungkin selisih untuk buku piutang, berarti 0 karena hanya kesalahan rumus tadi. Berarti selanjutnya buku piutang ini tidak ada perbaikan atau tidak ada koreksi. Untuk bank juga tidak ada. Untuk daftar persediaan tidak ada. Untuk ini data transaksi penjualan sudah betul. Oke, untuk pembelian juga sudah betul. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan pada pengkoreksian atau pengujian laporan keuangan kali ini. Kami dari kelompok 11, jika ada kata-kata yang salah mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.